Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali lagi dalam kelanjutan seri Salman Al-Farisi, yang dalam video ini akan menceritakan perjalanan hidupnya di masa-masa sebelum ia mengenal Islam hingga sampai ia menemui kebenaran hakiki dan menjadi sosok yang sangat dicintai Rasulullah. Perjalanan panjang yang sangat menarik dan mengesankan dalam upaya ia mencari kebenaran. Anda penasaran bukan? Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita dengarkan kisahnya. Wahai pemuda, hai lu, hai engkau, iya, engkau di sini. Dengarlah panggilan ini, bangkitlah engkau, hidupkan jiwamu dengan cahaya iman dan ilmu, tegakkan badanmu dengan semangat menggelora, kuatkan langkahmu dengan ikhtiar dan kegigihan. Usir rasa malasmu, rasa takutmu, rasa galaumu, ganti semua dengan rasa cinta dan rindu akan ridha Allah Rabbul Izzati. Semangat yang menggelora untuk berusaha menjadi yang terbaik dalam karya, amal, dan ibadah. Tinggalkan apa-apa yang tidak lagi bermanfaat untuk masa depanmu. Jadilah sosok yang kokoh dan kuat dalam fisik, dalam ilmu, dalam pikiran, dalam harta, amal, dan akhlak. Karena Allah, hanya karena Allah, karena bahwa sesungguhnya al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minuna dha'if. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena engkaulah hari ini dan esok negeri bertumpu padamu. Agama ini terhormat karena akhlak dan izahmu. Dunia terayomi karena kontribusimu. Karena engkaulah pemimpin masa depan. Nah, inilah dia, sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang berdaun rimbun di muka rumahnya di kota Madai, sedang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran, dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyangnya bangsa Persia, masuk ke dalam agama Nasrani, dan dari sana pindah ke dalam agama Islam. Betapa ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Betapa ia dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran itu. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah dan iman kepadanya. Mari kita dekati majelisnya yang mulia dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang diceritakannya. Aku berasal dari Isfahan, warga suatu desa yang bernama Ji. Bapakku seorang bupati di daerah itu, dan aku merupakan makhluk Allah yang paling disayanginya. Aku membaktikan diri dalam agama Majusi, hingga diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Bapakku memiliki sebidang tanah, dan pada suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku lewat di sebuah gereja milik kaum Nasrani. Kudengar mereka sedang sembahyang, maka aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka sembahyang, dan kataku dalam hati, ini lebih baik daripada apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam,
dan tidak jadi pergi ke tanah milik bapakku, serta tidak pula kembali pulang, hingga bapak mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, kutanyakan kepada orang-orang Nasrani, dari mana asal-usul agama mereka? Dari Syria, ujar mereka. Ketika telah berada di hadapan bapakku, kukatakan kepadanya, aku lewat pada suatu kaum yang sedang melakukan upacara sembahyang di gereja. Upacara mereka amat mengagumkanku. Kulihat pula agama mereka lebih baik dari agama kita. Kami pun bersoal jawab, melakukan diskusi dengan bapakku, dan berakhir dengan dirantainya kakiku dan dipenjarakannya diriku. Kepada orang-orang Nasrani, kukirim berita bahwa aku telah menganut agama mereka. Kuminta pula agar bila datang rombongan dari Syria, supaya aku diberitahu sebelum mereka kembali. Karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Maka kuputuskan rantai, lalu melompatkan diri dari penjara dan menggabungkan diri kepada rombongan itu menuju Syria. Sesampainya di sana, kutanyakan seorang ahli dalam agama itu. Dijawabnya bahwa ia adalah uskup pemilik gereja. Maka datanglah aku kepadanya. Kuceritakan keadaanku. Akhirnya tinggallah aku bersamanya sebagai pelayan, melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Sayang uskup ini seorang yang tidak baik beragamanya, karena dikumpulkannya sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat. Mereka mengangkat orang lain sebagai gantinya, dan kulihat tak seorang pun yang lebih baik beragamanya dari uskup baru ini. Aku pun mencintainya demikian rupa, hingga hatiku merasa tidak seorang pun yang lebih kucintai sebelum itu daripadanya. Dan tatkala ajalnya telah dekat, tanyaku padanya, sebagai Anda maklumi, telah dekat saat berlakunya takdir Allah atas diri Anda, maka apakah yang harus kuperbuat, dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Anakku, ujarnya. Tak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Lalu tatkala ia wafat, aku pun berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya itu. Kuceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya, siapa yang harus kuturuti? Ditunjukkannya lah orang salih yang tinggal di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan perihalku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah pula. Tatkala ia hendak meninggal, kutanya pula kepadanya. Maka disuruhnya aku menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sedang sebagai bekal hidup, aku berternak sapi dan kambing beberapa ekor banyaknya. Kemudian dekatlah pula ajalnya, dan kutanyakan padanya, kepada siapa aku dipercayakannya? Ujarnya, anakku, tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau padanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah. Sebaliknya, bersedia menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, segeralah kau mengenalinya. Kebetulan pada suatu hari, lewatlah suatu rombongan berkendaraan. Lalu kutanyakan dari mana mereka datang.
taulah aku bahwa mereka dari Jazirah Arab. Maka kataku pada mereka, maukah kalian membawaku pergi ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya, kuberikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambing ini. Baiklah, ujar mereka. Demikianlah mereka membawaku serta dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di sana aku mengalami penganiayaan. Mereka menjualku kepada orang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepada aku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku meleset. Maka saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku, hingga pada suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraidah yang membeliku pula daripadanya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah, baru saja aku lihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah. Hingga datang saat dibangkitkannya Rasulullah yang datang ke Madinah dan singgah pada Bani Amir bin Auf di Kuba. Suatu hari, ketika aku berada di puncak pohon kurma, sedang majikanku lagi duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi, saudara sepupunya yang mengatakan kepadanya, "Banikilah celaka, mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi." Demi Allah, baru saja ia mengucapkan kata-kata itu, tubuhku pun bergetar keras hingga pohon kurma itu bagai bergoncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan kataku pada orang tadi, "Apa kata Anda? Ada berita apakah?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjukku sekuatnya serta bentaknya, "Apa urusanmu dengan ini? Ayo kembali ke pekerjaanmu." Maka aku pun kembalilah bekerja. Setelah hari petang, kukumpulkan segala apa yang ada padaku, lalu keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kuba. Aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa anggota rombongan. Lalu kataku kepadanya, "Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurut hematku, tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini." Lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. "Kulu bismillah. Makanlah dengan nama Allah," sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tidak sedikit pun mengeluarkan tangannya menjamah makanan itu. "Nah, demi Allah," kataku dalam hati, "inilah satu dari tanda-tandanya bahwa ia tidak mau memakan harta sedekah." Aku kembali pulang, tetapi pagi-pagi esok harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan, serta kataku padanya, "Kulihat Tuan tidak hendak makan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Lalu kutaruh makanan di hadapannya, maka sabdanya kepada sahabatnya, "Kulu bismillah. Makanlah dengan menyebut nama Allah." Dan beliau pun turut makan bersama mereka. "Demi Allah," kataku dalam hati, "inilah tanda-tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah." Aku kembali pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian ku pergi mencari Rasulullah SAW dan kutemui beliau di Baki, sedang mengiringkan jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Kuucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandangan hendak melihatnya, supaya ia mengerti akan maksudku. Maka disingkapkannya kain burdah dari lehernya hingga nampak padanya tanda yang kucari,
yaitu cap kenabian sebagai disebut oleh pendeta dulu. Melihat itu aku meratap dan menciumnya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap oleh Rasulullah. Aku duduk di hadapannya. Lalu kuceritakan kisahku padanya sebagai yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Lalu pada suatu hari Rasulullah menitahkan padaku, "Katib sayyidaka hatta yu'tiqaq." Mintalah pada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Maka kumintalah kepada majikanku sebagaimana dititahkan Rasulullah. Sementara Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam soal keuangan. Demikianlah aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan manis, Salman menceritakan kepada kita usaha keras dan perjuangan besar serta mulia untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada Allah Ta'ala dan membekas sebagai jalan hidup yang harus ditempuhnya. Corak manusia ulung manakah orang ini? Dan keunggulan besar manakah yang mendesak jiwanya yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan membuatnya mungkin barang yang kelihatan mustahil? Kehausan dan kegandrungan terhadap kebenaran manakah yang telah menyebabkan pemiliknya rela meninggalkan kampung halaman berikut harta benda dan segala macam kesenangan, lalu pergi menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan, pindah dari suatu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, tak kenal letih atau lelah, di samping tak lupa beribadah secara tekun. Sementara pandangannya yang tajam selalu mengawasi manusia, menyelidiki kehidupan dan aliran mereka yang berbeda, sedang tujuannya yang utama tak pernah beranjak dari semula, yang tiada lain hanya mencari kebenaran. Begitu pula pengorbanannya mulia yang dibaktikannya demi mencapai hidayah Allah, sampai ia diperjualbelikan sebagai budak belian. Dan akhirnya ia diberi Allah ganjaran setimpal hingga dipertemukannya dengan Al-Haq dan dipersuakan dengan Rasulnya, lalu dikaruniai usia lanjut hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibar di seluruh pelosok dunia, sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, dengan kemakmuran dan keadilan. Demikianlah sepenggal kisah hidup dari salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW. Sangat menarik, bukan? Perjalanan hidup yang sangat mengesankan, begitu panjang dan berat lika-likunya, yang mengajarkan kepada kita betapa berharganya keimanan dan keislaman itu untuk diraih, dan betapa ia begitu mensyukurinya dan berupaya kuat dalam memberi yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya dan kejayaan Islam. Nantikan kisah selanjutnya yang akan menjadi video penutup dari seri kisah Salman Al-Farisi pada video part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.